Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reis Belia, dengan NIM 245150307111055 dari kelas C mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek individu saya, bagian debugging dan microcode pada rangkaian Logisim SAP1 ini. Jadi untuk program datapad gambar rangkaian keseluruhannya seperti ini. Lalu pada tabel microcode, saya masuk ya tabel microcode. Nah, jadi saya buat seperti tabel mnemonik yang ada di buku modul Malvino. Tapi yang bedanya cuma ada di out saja, seperti dosen saya atau Bapak Ramadhani yang membuat nilai outnya itu berbeda. Jadi semisal kalau hal itu tetap sama 1111 atau 15, LDA 0, add itu 1, sub itu 2, out itu jadi diganti jadi 3 dari 14. Lalu tabel microcode ini hasilnya nanti saya jadi hexa di sebelah kanannya. Lalu nilai hexa ini dimasukkan ke dalam maaf, saya buka dulu. Nah, masukkan ke dalam nilai si control ROM-nya ini. Oke, lanjut. Nah, untuk langkah-langkah debuggingnya, jadi saya jelaskan secara cepat aja. Jadi pada awalnya program itu masuk ke fetch terlebih dahulu, siklus fetch. Jadi di siklus fetch ini ada 3 state. Jadi yang pertama, state-nya itu mengirim address dari program counter ke menuju mar. Jadi lalu setelah dingirim address, dia masuk ke state kedua, yaitu program akan mengalami increment. Jadi si program counter ini akan menambah dari nilainya 0 ini. Tadi awalnya 0, jika dijalankan clocknya, dia akan menjadi 1, menambah 1. Nah, program counter ini bakal bertambah 1 terus selama kondisi fetch itu berlangsung. Lalu setelah kondisi increment itu selesai, masuk ke state ketiga, yaitu program akan mengirim alamat ke instruksi register atau bisa disebut juga dari tahap memori. Jadi setelah masuk ke program counter, dia akan mengambil address-nya dan mengirim ke instruksi register, ya, di instruction register, dan yang dimana nanti akan lanjut ke tahap selanjutnya, entah itu load A atau sub atau add atau out atau hold. Jadi langsung yang pada saya lanjutkan. Setelah melewati siklus fetch, program itu masuk ke siklus execute yang terdiri dari beberapa mnemonik atau bahasa assembly, yaitu seperti LDA, add, sub, out, dan hold. Setiap mnemonik tersebut memiliki 3 tahapan sama dengan siklus fetch, tapi bedanya di sini ada siklus tahapan lanjutan dari fetch. Jadi state-nya itu state ke-4 sampai ke-6. Lalu dia akan balik lagi ke atau looping kembali ke awal, ke fetch, dan menghitung ulang dari stage 1 sampai stage 3. Lalu pada tahap LDA itu sendiri, dia itu akan masuk ke stage ke-4 dan melanjutkan dari stage 3, yang dimana pada stage ke-4 itu dia akan mengirim alamat decode yang ada di decode kemar. Lalu kemudian pada stage kelimanya dia akan mengirim alamat itu dari ROM menuju ke akumulator ini di register A ini. Lalu pada mnemonik yang add atau sub, dia itu sama seperti LDA, namun perbedaannya yaitu pada state keempat, yang dimana sebelumnya itu alamat yang tersimpan di R akan dikirim ke mar. Lalu pada state kelima, data alamat tersebut yang ada di mar akan dikirimkan ke register B, bukan ke akumulator. Lalu terakhir pada state ke-6, dia akan mengeksekusi data yang dikirim data yang dikirim ke register B. Nah, setelah itu state ke-6-nya itu dia akan mengoperasikan antara add atau sub. Lalu hasilnya akan disimpan ke register A atau akumulator. Lalu
mnemonik yang terakhir yaitu out. Nah, di out ini berbeda dengan yang lainnya, dia hanya cuma mengeluarkan nilai yang ada di akumulator. Jadi state keempat ini akan mengirim data dari ke register A dan akan memunculkan pada output terakhir di register out itu sendiri. Lalu pada state kelima dan keenamnya itu tidak ada operasi atau NOP, dan sama juga pada tahapan atau mnemonik yang halt. Lalu langsung saja untuk opcode-nya sendiri seperti ini yang sudah saya buat, yang tadi saya awalnya pada bilang. Lalu untuk programnya di aritmatika itu seperti ini saya buatnya, jadi 2 kurang 4 kurang 7 tambah 12 tambah 5 sama dengan 8. Lalu step pertama itu ubah ke binirnya, lalu diubah ke nilai heksanya, lalu ini adalah program assembly dan bahasa mesinnya. Jadi kodenya di sini ada LDA, alamat itu 9H, sub 8H, sub yang kedua itu DH, item pertama BH, item kedua itu CH, out itu XX, halt itu XS, dan kode binarnya untuk yang LDA itu 009, lalu yang sub itu 28, lalu yang sub kedua itu 2D, lalu add yang pertama itu 1B, lalu add yang kedua itu 1C, lalu untuk out itu 3xxx anggaplah 0, lalu halt itu juga kita masukin anggaplah 1 semua jadi FF. Lalu ini untuk isi heksanya itu isi dari operasi, hasil operasinya. Jadi misal dari awal load A itu nilainya 2, terus langsung dikurang sub yang pertama itu 4, dihasil elemen 2, lalu dikurang 7, dihasil elemen 9, lalu ditambah 12 hasil 3, lalu ditambah 5 hasilnya 8. Lalu untuk nilai heksanya ini sendiri saya menaruh di kode alamatnya itu tidak berurutan atau secara acak, itu pun bebas. Jadi setelah alamatnya di sini, misal ini 2H saya taruh 9H, lalu di load A-nya itu saya masukin itu 9H. Misal lanjut si 8 nilai yang kedua yaitu 4. Nah, di 4-nya sendiri saya taruh di alamat 8H. Jadi sub yang kedua itu 8H, dan begitupun seterusnya. Lalu hasil akhirnya seperti ini untuk kode yang akan saya masukkan ke ROM di datapad. Jadi saya masukkan itu 09, 28, 2D, 1B, 1C, 30FF, dan nilai heksanya itu sendiri dari masing-masing operasi. Jadi 02, ada 4, ada 7, dan 12, dan 5. Jadi tanpa berlama-lama saya langsung ke rangkaiannya saja. Jadi untuk yang pertama langsung saja saya mulai. Nah, di sini program sudah masuk, program kontennya sudah naik, lalu IL udah masuk ke load A yang pertama dan akan mengambil nilai 02 dan akan menaruhnya di akumulator. Lalu ke tahap yang kedua itu 28 itu ada sub. Nah, dia akan program konter nambah, lalu IR-nya berubah. Nah, dia akan mengambil nilai pengurangnya itu 04 dan ditaruh di B. Nah, lalu setelah itu dia hasilnya akan 2 dikurang 4, hasilnya akan taruh di A. Hasilnya adalah FE minus 2. Lalu lanjut ke tahap yang selanjutnya itu 2D, terus pengurangan yang kedua, sub kedua yaitu dikurang berapa tadi? Dikurang 7. Jadi masuklah si 2D ini masuk ke IR, lalu mengambil nilai 07 dan masukkan ke register B. Lalu setelah itu dia dikurang lagi, hasilnya akan tampil di register A. Hasilnya ada F7 karena itu hasilnya minus 9. Lalu masuk ke aritmatika selanjutnya itu 1B. 1B itu adalah add yang pertama, itu ditambah 12. Lalu setelah itu dia IR-nya masuk 1B, dia akan mengambil nilai 12 atau 0C, lalu naruhnya di B dan akan ditambah ke minus 9. Jadi hasilnya akan 03 sesuai. Lalu masuk ke increment selanjutnya atau phase selanjutnya dan mengambil nilai
alamat ROM-nya dan masuk ke IR-nya yaitu 1C atau add yang kedua. Lalu setelah itu akan mengambil nilai yang akan masuk ke register B untuk dioperasikan ke akumulator yang sebelumnya. Lalu masuklah angka 5 di register B, lalu hasilnya nanti operasinya itu 3 tambah 5, lalu hasilnya akan tampil di akumulator pertama, akumulator terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan tampil di akumulator. Lalu yang step selanjutnya yaitu 30 ini adalah out. Lalu fetch-nya nambah, program counter-nya nambah. Lalu setelah itu di IR-nya masuklah alamat ROM si out ini. Lalu setelah itu nanti di register out ini akan tampil hasil dari akumulator ini. Nah, hasilnya sudah tampil dan output pun sudah selesai. Lalu setelah output sudah selesai, akan ke tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu halt atau FF. Masuk ke FF. Nah, program kontrol 7, IR yang udah masuk FF, lalu hasilnya sudah merah semua atau artinya udah berhenti. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.